Benar kan kalau kita semua di sini semuanya orang yang lapang dalam urusan rezeki, kita berlomba-lomba semuanya. Ini parkiran masjid nggak cukup Pak. Kita subuh tuh semuanya bawa mobil. Antum bisa bayangin Pak, kalau semua ini nggak ada lagi yang pakai motor, semuanya pakai mobil. Satu rumah tuh mobilnya ada 3. Ini kira-kira jalanan bisa menampung? Udah nggak bisa. Makanya Nabi bilang, Nabi itu nggak khawatir kita tuh dikasih kesempitan. Nabi nggak khawatir. Nabi yakin bahwasanya kita masih bisa melewati ujian itu. Yang dikhawatirkan justru ketika kita dilapangkan. Sebagaimana Allah lapangkan kaum sebelumnya, akhirnya mereka berlomba-lomba. Apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka itu dibinasakan. Ya. Maka dari itu Nabi itu memberikan gambaran ya. Nabi itu memberikan satu perumpamaan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita, yang telah melembutkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir di tempat ini pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita keberkahan, Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kita lanjut syirkah tentang bab bagi hasil, tapi kita murojaah sedikit. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Allah ini meletakkan fitnah pada setiap perkara yang kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau fitnahnya kaum Ad itu kekuatan, fitnahnya Bani Israel itu perempuan, wa fitnati ummati al-mal. Ya, kalau umatku itu fitnahnya ada pada perkara harta. Ya. Maka kemudian ya kita memahami bahwa Allah kemudian menegaskan di dalam Al-Quran, ya, harta itu kadang disebut al-khair, ya, dan Allah tegaskan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia ini mencintai al-khair atau harta dengan kecintaan yang kuat. Maka merupakan satu fitrah ya, dalam diri manusia ketika kemudian dia punya kecenderungan terhadap harta. Ya. Semua orang punya angan-angan agar kemudian dia menjadi orang yang banyak hartanya, pasti. Ya. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran ketika dulu banyak manusia itu yang kemudian berangan-angannya itu sama. Semua pengen diluaskan dalam masalah harta. Semua ingin agar mereka ini berkelebihan dalam masalah rezeki. Maka kata Ibnu Katsir, ada satu ayat dalam Quran itu, surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizq li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Jadi Allah tegaskan, kalau kemudian Allah ini melapangkan rizki kepada semua makhluknya, niscaya mereka akan melampaui batas. Akan tetapi Allah turunkan dengan kadar yang sudah ditentukan masing-masing.
Ini saya tuh nggak membayangkan Pak, kalau pada pagi hari ini kita nih semuanya nih orang kaya semuanya. Ini semua dari kita ini berkeluasan dalam rezeki. Kalau semuanya Allah lebihkan, semuanya Allah lapangkan, ya, mungkin nih masjid nggak seramai ini Pak. Betul. Karena kecenderungan manusia ketika dia dilebihkan oleh Allah, Allah katakan di sini dia melampaui batas. Ya, makanya Allah takar sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dengan cara pandang yang lebih sederhana tuh, ya, setelah musim panas, ternyata di Tangerang panas, di tempat lain udah hujan. Betul? Pada saat hujan, di Tangerang hujan, di tempat lain gak hujan, ditahan. Betul? Kalau semuanya serentak turun hujan, Sulawesi hujan, Papua, semuanya hujan. Apa yang terjadi? Tenggelam kita. Begitupun juga jika rezeki ini diturunkan, itu dilepaskan kepada semua dengan takaran yang sama. Apa yang terjadi? Habis sudah Pak. Rusak kita semua. Gak ada lagi orang yang mau berdagang. Ya udah punya banyak duit. Gak ada yang bertani lagi. Udah punya duit. Gak ada yang mau kerja lagi. Udah punya duit. Terus bagaimana cara kita untuk kemudian bermuamalah satu dengan yang lain? Makanya itu Nabi itu khawatir kepada kita tuh bukan kemiskinan. Nabi itu gak khawatir. Justru yang Nabi khawatir, ya, beliau katakan, fawallahi, Nabi ini kalau mengucapkan sesuatu tanpa sumpah pun, bahkan musuhnya sekalipun itu percaya. Nabi, karena gelarnya Al-Amin. Tapi dalam beberapa kesempatan beliau selalu memulai perkataannya dengan bersumpah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah. Ini ada penekanan di sini, ya. Mal faqra akhsha alaikum. Saya enggak khawatir kalian ditimpa kefakiran. Yang saya khawatir apa? Walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya, ya. Alaikum. Yang saya khawatir tuh Allah melapangkan dunia di hadapan kalian. Itu yang Nabi khawatir. Kalau sampai dilapangkan, ya seperti Allah melapangkan kepada kaum-kaum sebelumnya, nanti kalian saling berlomba-lomba. Fatanafasuha. Benar kan kalau kita semua di sini semuanya orang yang lapang dalam urusan rezeki, kita berlomba-lomba semuanya. Ini parkiran masjid nggak cukup Pak. Kita subuh tuh semuanya bawa mobil. Antum bisa bayangin Pak, kalau semua ini nggak ada lagi yang pakai motor, semuanya pakai mobil. Satu rumah tuh mobilnya ada 3. Ini kira-kira jalanan bisa menampung? Udah nggak bisa. Makanya Nabi bilang, Nabi itu nggak khawatir kita tuh dikasih kesempitan. Nabi nggak khawatir. Nabi yakin bahwasanya kita masih bisa melewati ujian itu. Yang dikhawatirkan justru ketika kita dilapangkan. Sebagaimana Allah lapangkan kaum sebelumnya, akhirnya mereka berlomba-lomba. Apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka itu dibinasakan. Ya. Maka dari itu Nabi itu memberikan gambaran, ya. Nabi itu memberikan satu perumpamaan. Ya. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin
Jadi Nabi bilang, ya serigala lapar. Saya belum pernah lihat serigala secara langsung. Bapak Ibu sudah? Belum? Kayaknya serigala ini termasuk hewan paling buas yang ada di atas muka bumi. Nabi itu kasih contoh serigala, bukan singa, bukan harimau. Ya, singa tuh di dalam memangsa korbannya, dia lumpuhkan dulu, ya, dia matikan dulu, korbannya sudah mati baru dia makan. Itu singa sama harimau. Tapi serigala Pak, serigala tuh memangsa korbannya hidup-hidup. Tidak tunggu mati tapi hidup-hidup dia makan. Makanya hewan paling buas itu serigala. Maka Nabi itu ngasih contoh. 2 serigala lapar, ya, itu dilepas di kandang kambing. Artinya serigala ini tidak tunggu lapar untuk dia memangsa korbannya, Pak. Serigala ini kan memangsa nggak tunggu lapar. Kalau singa tunggu lapar. Ada waktunya. Tapi serigala ini mau dia lapar, dia kenyang, namanya dia berburu, pasti kemudian dia berburu. Tapi Nabi bilang ini serigala lapar, 2 ekor. Dilepas di kandang kambing. Jadi Nabi itu mau ngasih gambaran bagaimana rusaknya keadaan ini. 2 serigala lapar rebutan seekor kambing. Nah, artinya ketika kita membayangkan ini keadaan yang sangat luar biasa, rusak sekali. Tapi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ternyata ada yang lebih rusak dari ini. Ada yang lebih binasa dari ini. Apa itu? Min hirsil mar'i alal mal wa syarafi lidinihi. Ternyata orang yang kemudian gara-gara dunia, gara-gara harta, akhirnya dia mengorbankan agamanya. Dia merusak agamanya sendiri. Ya, ini yang kita temukan. Pedagang pengen cepat kaya, akhirnya ngurangin takaran. Tukang buah pengen cepat untung, akhirnya dia menutupi aib. Ini namanya tuh penyakit istibta. Istibta ini tidak sabar menunggu yang halal. Istibta. Makanya Nabi itu beliau menasihati kita, fala tastabti. Jangan kalian merasa rezeki kalian itu terhambat. Rezeki sudah ditakar, nggak mungkin tertukar. Sudah ditentukan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah sudah kemudian tertulis rezeki kalian, ya, seperti yang sudah Allah janjikan, nggak akan mungkin tertukar. Ketidaksabaran kita dalam masalah rezeki ini berbahaya. Bisa membuat kita tenggelam di dalam sesuatu yang haram. Ya. Makanya orang korupsi karena nggak sabar nunggu yang halal. Orang menipu karena nggak sabar nunggu yang halal. Sama, orang berzina pun karena nggak sabar nunggu yang halal. Dia nggak sabar nunggu nikah, Pak. Akhirnya dia ngambil jalan pintas. Maka disinilah kemudian fitnah dunia ini kemudian terjadi. Fitnah harta, al-mal, ya, al-khair, ya, al-qiyamah. Sebutan-sebutan syariat untuk harta. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aw minal haram.
nanti akan datang satu zaman manusia tidak lagi peduli tentang apa yang dia ambil, apakah itu haram ataukah itu halal. Ya. Jadi memang harta ini punya banyak potensi. Bukankah Fir'aun ini, Nabi Musa itu punya satu doa. Doanya itu adalah ketika beliau menghadapi Fir'aun ini, ya, beliau tahu bahwa yang bikin Fir'aun ini dia kufur kepada Allah karena dia tuh banyak hartanya. Fir'aun, karena dia lapang dalam urusan harta. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi Musa ini minta kepada Allah agar melemahkan hartanya Fir'aun. Kalau dia sudah dilemahkan hartanya, siapa tahu dia kemudian kembali kepada Allah. Banyak orang bermaksiat atas kelapangan harta, betul? Maka Fir'aun ini dan pengikutnya, Nabi Musa itu meyakini bahwa Fir'aun ini dia kufur karena dia ini banyak harta. Makanya dalam Al-Quran surat Yunus, ya, surat Yunus 88, kalau kita perhatikan, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Ya. Jadi Nabi Musa ini bilang, ya Allah, engkau itu telah memberikan Fir'aun dengan pengikutnya zinatun wa amwalan. Engkau berikan kepada mereka harta kekayaan dan perhiasan. Ya, maka beliau doakan, Nabi Musa ini mendoakan. Dan doanya ini kalau kita perhatikan, ya, karena beliau tuh yakin bahwa karena kelapangan Nabi Fir'aun ini, kelapangan Fir'aun dan pengikutnya, liyudillu an sabilika. Mereka ini akhirnya tuh tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat doanya Nabi Musa, Rabbanat mis'alal amwalihim, ya Allah binasakan harta mereka. Belum binasakan Fir'aun, hartanya. Agar apa? Agar Fir'aun ini kejahatannya ini bisa berkurang. Maka kita ini ya punya potensi ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita. Ya. Makanya syaratnya seseorang itu dia boleh dia kaya, yang penting dia bertakwa. Ya. Nah, Islam tidak melarang kekayaan. Dulu sahabat banyak yang kaya, Pak. Banyak. Ya, saya pernah sampaikan di sini, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, siapa lagi? Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, ya. Habab ibnu Arad, termasuk sahabat yang tadinya budak, akhirnya Masya Allah, Allah kasih kelapangan. Ya. Boleh, silahkan. Yang penting takwa, ya. Maka di sini saya doakan mudah-mudahan Allah lapangkan Bapak Ibu semua dan Allah lapangkan takwanya juga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena orang kalau dia lapang dan dia takwa, Masya Allah, insya Allah yang kemudian keluar dari dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, oleh sebab fitnah harta ini dia bisa kemudian membinasakan, maka dalam Islam itu kita diingatkan betul tentang perkara ini. Agar kemudian kita harus memperhatikan, kita harus kemudian berhati-hati, ya, sehingga kemudian kita tidak kena fitnahnya. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu pernah memberikan satu statement di tengah sahabat, ya, tentang satu keadaan yang kita takutkan keadaan itu berlaku sekarang. Karena beliau mengatakan kepada sahabat, yushikul umam, ya,
antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja semua orang-orang kafir itu berebut menjajah kalian. Jadi kata Nabi itu, orang-orang kafir rebutan menjajah kalian. Jadi mereka tuh berkumpul seperti orang yang mau makan. Seperti makanan sudah dihidangkan, kita semuanya berkumpul di sekitar makanan. Nah kata Nabi, hampir saja kalian itu kondisinya tuh seperti itu. Ya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsirun. Kalian banyak saat itu. Walakinnakum ghutha'un kal gutha'is sail. Tapi kalian tuh seperti buih. Apa itu buih di lautan? Ombak bukan? Seperti terombang-ambing ke sana kemari, dipukul ombak. Ya. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum. Ya, kalian tuh dicabut, dihilangkan. Jadi musuh-musuh kalian tuh tidak lagi punya rasa takut kepada kalian. Artinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum wahan. Nah, ini yang paling bahaya. Musuh-musuh kalian itu dicabut rasa takut kepada kalian. Kalian sendiri ditimpa penyakit namanya wahan. Sahabat nanya, ya Rasul, apa itu wahan? Penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu namanya al-wahan. Ini yang bikin Palestina itu enggak dibela sama negara-negara Islam di sekitar, Pak. Takut juga mungkin. Nanti kalau ditolongin muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu. Betul? Zaman dulu itu wahan ini tidak ada di antara mereka. Sehingga Umar bin Khattab, ada perempuan muslimah diganggu langsung perang. Tuh. Bisa dibayangkan ya. Zaman itu. Ya ini yang Nabi kemudian katakan kepada sahabat. Al-wahan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Makanya ini penyakit dia datang di akhir zaman. Ya. Tapi ingat Pak, jangan kemudian kita menyangka bahwa fitnah harta ini hanya di tangan orang berharta. Salah Pak. Yang tidak berharta pun kena fitnahnya. Ya. Makanya dalam bab muamalah itu diingatkan betul bahwa yang kena fitnah harta bukan hanya yang berharta, yang enggak berharta pun kena. Kok bisa? Kan saya enggak pegang. Bukankah yang kena fitnah harta ini hanya yang memegang harta? Yang enggak pegang pun kena. Jika dia tidak kemudian menyikapi dengan baik. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, innamad dunya arba'ati nafar. Ya. Dunia ini ada 4 kategori. Abdin razaqahallahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu, wa yasilu fihi rahimahu, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha afdalul manazil. Mudah-mudahan Bapak Ibu golongan yang pertama ini. Karena kata Nabi, golongan yang pertama, golongan yang Allah berikan ilmu dan harta. Karena dia berilmu dan dia berharta,
Artinya dia orang kaya yang soleh, yang alim. Karena dia alim, dia bertakwa, dia sambung silaturahim, dia tahu hak-haknya Allah, maka ini kedudukan yang paling mulia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahallahu ilman wa lam yarzuqhu malan, ya, fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyatin, ya, fa ajruhuma sawa. Yang kedua, hanya dikasih ilmu saja tapi tidak diberikan banyak rezeki dalam urusan harta. Ya. Antum pilih yang berharta berilmu atau berilmu saja? Harta ilmu. Artinya kita kalaupun ada di antara kedua golongan ini, insya Allah selamat. Selamat. Nih, yang kedua ini kan tidak megang harta, tapi karena ilmunya ada, dia melihat yang pertama bersadaqah, melakukan kebaikan. Dia bangun masjid, dia bantu orang lain. Karena dia punya ilmunya, maka hartanya ini keluar kepada kebaikan. Yang kedua ini kebetulan hanya punya ilmu saja. Dia tahu bersadaqah ini kebaikan, bangun masjid ini amal soleh. Dia tahu, tapi karena dia nggak punya harta, maka dia nggak bisa melakukan. Tapi kata baginda Nabi, dia meniatkan, ya Allah, kalau saya punya harta seperti si fulan, maka saya melakukan perkara yang sama. Saya akan sadaqah, saya akan bangun masjid, saya akan bantu orang-orang. Apa kata baginda Nabi? Pahalanya sama, Pak. Mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tidak melakukan. Inilah luar biasanya ilmu. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ini razaqahallahu malam wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi alaihi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu Allahu fihi haqqan fahadha akhbathil manazil. Ada orang dikasih harta saja tapi enggak dikasih ilmu. Dia enggak menyambung silaturahim, dia bermaksiat, dia tidak tahu hak Allah, dia tidak bertakwa. Ini termasuk golongan yang kata Nabi cukup buruk. Yang terakhir ini yang paling buruk ternyata. Ilmu nggak dikasih, harta nggak dikasih. Dia nggak megang harta kan? Tapi karena dia mengukur dirinya dengan orang yang ketiga yang bermaksiat dengan hartanya, tanpa sadar dia mengatakan, kalau saya memiliki harta seperti si fulan, maka saya akan melakukan hal yang sama. Misalnya ada orang banyak harta bermaksiat, tetangganya iri, pengen maksiat juga tapi kagak punya duit. Terbetik dalam hatinya, kalau saya punya duit, ntar lo tungguin gue punya duit. Itu belum melakukan, kata Nabi, dosanya sama. Tuh. Maka jangan dikira yang megang harta doang yang kena fitnah, yang enggak megang pun kena. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah lapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Menjadi orang kaya yang bertakwa ini adalah termasuk derajat yang paling mulia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka zaman dulu itu kita melihat ketika bagaimana Umar ibnul Khattab ini,
Ya, memang cara beliau untuk menjaga diri beliau dari fitnah harta ini luar biasa ya. Kita tahulah ya. Bagaimana Umar bin Khattab sampai digelari Amirul Mukminin. Gelar pertama dalam sejarah Islam, Amirul Mukminin itu ada di zamannya Umar. Ya, Umar ini termasuk sahabat yang kemudian paling menjaga dirinya, walaupun semua sahabat Nabi itu luar biasa. Umar tuh bisa bisa nggak makan daging sebelum orang terakhir di kepemimpinan beliau tuh makan daging. Itu Umar. Ya. Bahkan ada satu ayat dalam Quran yang membuat beliau itu begitu takut. Itu Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Ya. Al-Ahqaf 20 ini, ya. Ini kan sebenarnya menceritakan tentang kondisi penduduk neraka. Ketika Allah katakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Jadi penduduk neraka itu kan tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Kenapa? Karena Allah katakan di sini kalian telah menghabiskan kenikmatan kalian di kehidupan dunia. Berarti sudah habis. Di akhirat itu sudah tidak ada lagi kenikmatan. Umar saking takutnya dengan ayat ini, semua yang bersifat kenikmatan itu ditinggal. Takut habis kenikmatan di dunia ini, nanti di akhirat nggak merasakan lagi. Itu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, Masya Allah ya. Umar tuh sampai beliau tuh nggak mau makan daging sebelum orang terakhir dalam kepemimpinan beliau makan daging ya. Maka kan karakteristik mereka ini sama semua ya. Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan. Nah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Agar kita tahu tentang fitnah harta dalam bab muamalah ini, maka kemudian kita belajar. Ya. Kita belajar tentang muamalah ini. Kenapa? Karena kemudian Allah ini berfirman dalam surat Rum, "Ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ada orang Pak yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pintar masalah dunia tapi mohon maaf bodoh masalah akhirat. Ini dicela. Banyak Bapak Ibu dunianya pintar tapi akhiratnya dia nggak tahu sama sekali. Nah, ini zaman sekarang nih. Orang dalam bab muamalah dia melanggar, kenapa? Karena dia nggak tahu bab ini. Ya. Maka dalam hadis Abu Hurairah Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabghidu kulla alimid dunya." Allah tuh nggak suka orang yang pintar urusan dunia, jahilin bil akhirat, tapi urusan akhirat dia jahil. Rupanya zaman sekarang banyak juga Pak ya orang yang masalah dunia itu Masya Allah ya. Ibnu Katsir itu pernah cerita bahwa Imam Hasanul Basri itu pernah mengatakan ya, ada seseorang ya, saking pintarnya dia tentang dunia, ini dirham ini kan perak Pak, dia sentuh dengan ujung kukunya saja dia bisa tahu tentang kadar dirham tersebut dengan ketukan kukunya. Artinya nih orang ini udah mahir sekali. Sepintar dia dalam masalah itu, sementara dia nggak paham tata cara sholat. Begitu ya? Zaman sekarang tuh untuk keilmuan dunia, oh Masya Allah. Ya,
kursus ini, kursus itu, les ini, les itu. Tapi ngaji di masjid orang tua konsentrasinya nggak terlalu begitu kuat di sini, betul? Saya tuh ingat zaman dulu, Pak. Ngaji di surau di waktu sore menjelang maghrib. Oh, itu sesuatu yang wajib itu zaman dulu. Ya, sehingga interaksi kita dengan orang lain di waktu maghrib dengan yang lain itu Masya Allah. Ya, ini zaman sekarang kayaknya sudah mulai bergeser ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita ikhtiar terus ya. Di masjid ini dibikin taklim pengajian ya. Itu pahalanya luar biasa besar, Pak. Kita membuat orang mengingat Allah di saat manusia melupakan, nah itu pahalanya luar biasa. Maka bagian dari doa Nabi SAW, beliau tuh memohon kepada Allah ya, agar jangan dijadikan sebagai orang yang puncak perhatiannya itu hanya dalam masalah dunia saja ya. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan yakni dunia ini sebagai puncak harapan kami, kata Nabi ya, dan puncak pengetahuan kami. Artinya jangan sampai puncak pengetahuan saya tuh hanya dalam masalah dunia saja ya. Apalagi kemudian masalah akhirat ya. Nah, kebetulan kita fokus masalah muamalah ya. Nah, karena memang masalah muamalah ini kalau enggak belajar, oh bahaya, Pak. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian dagang enggak belajar tentang muamalah, maka kalian jatuh ke dalam riba, kalian jatuh ke dalam riba, kalian jatuh ke dalam riba. Itu sampai diulang 3 kali ya. Makanya standar Umar bin Khattab itu ya, ketika seorang ingin berdagang di pasar, maka satu syarat yang harus dia penuhi, dia harus paham tentang perkara muamalah ya, karena harta termasuk salah satu perkara yang paling membuat seseorang sekaliber apapun dia, Pak ya, siapapun dia, fitnah ini tidak pandang bulu, Pak ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, Ustaz, ini padahal rekan bisnis saya ini orangnya rajin ke masjid ya, orangnya ya, bahkan kadang-kadang ini Ustaz suka khutbah di masjid misalnya, tapi ternyata saya kena juga ketipu. Betul ya? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Jangankan itu, nahar saja ya, ngajinya langsung sama Ubay bin Ka'ab saja ya. Pemahaman Qur'annya kata Ibnu Mas'ud di atas rata-rata. Ngajinya di Masjid Nabawi, teman ngajinya Abu Hurairah, itu aja bisa kena, bisa tergoda dalam urusan harta. Apalagi kita, Pak. Sekaliber dia saja bisa kena, apalagi kita ya. Makanya kan kita kadang pokoknya saya istiqomah. Misal kayak saya nih ya, saya istiqomah, seberat apapun saya bisa kemudian menahan. Allah, kita minta kepada Allah, Pak. Ini ujian dalam masalah ini nih ya, siapapun dia, kalau bukan karena Allah akan sulit kemudian bagi dia untuk menghindar ya. Ya, ini mungkin saya akan istiqomah. Muncul godaan enggak lah, besok digoda lagi lah, saya istiqomah. Ya, ini ternyata kali yang ketiga kita dapat ujian,
lagi ada kesempitan begitu ya. Betul? Mungkin yang ketiga mulai sedikit. Kayaknya sedikit-sedikit boleh lah. Ya. Kan fitnahnya kan 3 Pak. Harta tahta wanita. Ya kan? Bahkan sekelas Utsman bin Affan cerita, ahli ibadah Pak, abid, yang dia diundang seorang perempuan untuk bersyahadat, tapi ternyata di situ bukan syahadat, dia ingin menguji tentang keimanan ini ahli ibadah. Ternyata ujiannya itu masuk lewat khamar. Ya runtuh juga kan. Makanya kita nih beribadah kepada Allah dengan menghindari maksiat Pak, itu sama beratnya. Orang tuh bisa terhindar dari maksiat itu karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau sedang tidak bermaksiat, niatkan karena Allah, dapat pahala. Ya, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya tidak minum khamar, dapat pahala. Alhamdulillah hari ini saya tidak kemudian berjudi, karena Allah, dapat pahala. Ini namanya memanfaatkan dengan baik potensi-potensi pahala. Kalau sedang tidak bermaksiat, niatnya karena Allah, dapat pahala. Allah tuh kalau memalingkan seseorang dari maksiat, itu satu kenikmatan terbesar dalam hidup seseorang. Ya. Dan maksiat yang paling berat itu adalah ketika dilakukan sendirian. Betul? Sendirian, gak ada yang ngeliatin. Selangkah lagi dia bermaksiat, begitu ringannya dia. Tapi ketika itu dia berpaling, itu satu kenikmatan terbesar itu. Ya, makanya orang yang berhasil menghindari maksiat dikala dia sendiri, didekatkan 2 surga kepadanya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Amin ya Rabbal. Karena iblis nih jagonya menggoda Pak. Nanti ada orang di depan orang banyak, dia bilang haram. Kata iblis, lu tungguin sendirian ntar. Benar? Ya. Misalnya dia bilang ini haram, gak boleh, di depan orang banyak. Kata iblis, gue tungguin lo sendirian. Waktu sendirian mulai dia goda, jatuhlah kita. Mudah-mudahan baik sendiri di depan orang banyak, Allah jaga kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita murojaah sedikit saja. Nanti minggu depan kita lanjut tentang bagi hasil di dalam syirkah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Allah tingkatkan ketakwaan kita sehingga kita jadi golongan yang pertama. Hartanya banyak, imannya juga banyak. Amin ya Rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan, saya persilahkan.